Tetapi sebelum Cameron menjawab, tiba-tiba saja ia mendapat telepon dari Jonathan yang mengatakan telah terjadi pembunuhan di penjara dan seluruh orang menuduh Jonathan lah dalang dibalik pembunuhan tersebut. Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Baik lagi nih sama Mimin. Mimin udah nyiapin lagi series terbaru yang gak kalah seru dari series kemarin. Judul dari series ini adalah Deception, di mana menceritakan seorang pesulap terkenal yang dituduh membunuh seorang wanita hingga saudaranya harus mendekam di penjara. Dan kini sang pesulap tersebut harus mencari cara untuk mengeluarkan dirinya dari penjara. Simpelnya, film ini adalah seni sulap dipadukan dengan seni kabur dari penjara. Pasti seru kan? Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Di episode kali ini, scene diawali oleh seorang presenter berita yang menyebarkan beberapa kasus elit. Salah satunya adalah di mana ia mengatakan jika NASA telah berbohong soal astronot yang mendarat di bulan. Ia beberapa kali membawakan berita tentang elit global yang selalu berperan di balik kasus-kasus yang ia ucapkan. Kemudian, ia mengatakan jika sekarang ia mempunyai bukti video yang bisa membuktikan jika elit global bersalah. Dan ketika ia telah selesai membawakan beberapa berita, ia pun berencana untuk pulang dan mengendarai mobilnya. Tetapi ketika akan menyalakan mobil miliknya, tiba-tiba saja mobilnya meledak sekaligus membakar dirinya yang berada di dalam. Dan kasus ini langsung ditangani oleh pihak FBI. Kai dan Mike menetapkan Ernie Arbus sebagai korban yang tewas. Ia merupakan ahli teori konspirasi yang populer. Kemudian, tak lama Cameron tiba dan ia bergabung untuk menginvestigasi kasus tersebut. Cameron dan Kai mengobrol berdua terkait konspirasi yang pernah Ernie bacakan. Lalu saat Cameron dan Kai berbincang, Mike berkata jika ia telah menemukan alamat rumah Ernie dan mereka bertiga menelusuri rumah milik Ernie. Mereka mengetahui jika Ernie mengalami paranoid dan ia sangat menyukai tempat untuk bersembunyi. Kemudian Cameron mencari tahu dan ia berhasil menemukan sebuah buku di balik oven milik Ernie. Buku tersebut berisi beberapa nama, Charles Quaid, Bruce Connors, dan Alicia Davis. Nama-nama itu menghiasi buku tersebut. Setelah mendapatkan beberapa nama tersebut, Kai dan Cameron menemui Bruce Connors yang bekerja sebagai mantan astronot dan kini ia menduduki jabatan senator. Bruce ditanya apakah ia mengenali Ernie Arbus dan Bruce mengatakan jika ia pernah bertemu dengan Ernie, di mana ia diikuti oleh Ernie dengan kameranya. Bahkan pernah mengikutinya ke toilet pria. Ia mengecap Ernie sebagai pria aneh yang sering mengikuti orang-orang. Sementara Mike mendatangi Charles Quaid, namun ia tak mendapatkan informasi apapun karena pengawalnya terus menyuruh Mike untuk pergi. Dan yang ia dapatkan hanyalah pengawal Charles pernah memergoki Ernie sedang mengacak-ngacak tong sampah milik perusahaan mereka. Kemudian, scene berganti pada Jonathan yang dipanggil oleh ketua sipir akibat berita yang mengabarkan jika dirinya telah membunuh salah satu napi lain bernama Oscar. Akibat perbuatan itu, Jonathan diancam akan menginap di penjara lebih lama 20 tahun jika ia dinyatakan bersalah. Namun, Jonathan bersikeras berkata jika dirinya tak melakukan hal tersebut. Ia menyuruh ketua sipir untuk mengecek rekaman CCTV selnya. Namun, ketua sipir tersebut mengatakan jika seseorang telah menghapusnya dan ia yakin itu adalah Jonathan. Lalu ia pun menyuruh Jonathan mempertimbangkan hal itu dan menyuruhnya pergi. Kembali ke Kai dan Cameron, di mana setelah mendatangi Bruce Connors, mereka mendatangi rumah Alicia Davis untuk ditanyakan keterlibatannya dengan Ernie. Alicia menjawab jika ia merupakan anak kandung dari Ernie. Namun, karena satu dua hal, ia memutuskan untuk keluar dari rumah dan mengganti namanya. Kemudian Alicia memberikan beberapa peninggalan ayahnya, dan salah satunya adalah rekaman video. Ketika rekaman tersebut diputar, rekaman itu berisi tentang Ernie yang sedang menyelundup ke acara rahasia yang diselenggarakan oleh kelompok bernama Corvus File. Ia ingin membuktikan pada seluruh dunia jika teori konspirasi yang ia beritakan adalah asli. Namun naas, ketika ia akan meliput salah satu acara rahasianya, tiba-tiba dirinya tertangkap basah oleh kelompok tersebut. Dan itu adalah rekaman terakhir dirinya sebelum ditemukan tewas akibat mobil yang ia kendarai meledak.
Setelah selesai menonton, Kai menyuruh Gunther untuk memutar balik rekamannya. Dan yang mereka temukan adalah sebuah jam yang hanya dimiliki oleh astronot. Kini mereka mulai menjadikan Bruce Corner sebagai tersangka pertama. Kemudian Kai meminta izin pada Dawkins untuk menginvestigasi Bruce terkait video yang direkam oleh Ernie. Bruce diduga merupakan salah satu anggota dari Corvus File. Akhirnya, mereka berdua pun mendapat sebuah petunjuk jika Corvus File akan mengadakan acara selanjutnya, dan mereka langsung menginvestigasi ke dalam acara tersebut. Kembali ke penjara, di mana Jonathan mendatangi Winslow untuk meminta bantuannya. Winslow menjawab jika Jonathan harus menikmati waktu karena telah difitnah oleh Faust. Faust adalah ketua sipir yang bisa membuat Jonathan mendekam lebih lama di penjara selama 20 tahun. Winslow pun mengatakan jika dirinya pernah difitnah oleh Faust, yang menyebabkan dirinya harus berada di penjara 30 tahun lebih lama. Karena memiliki latar belakang sama-sama difitnah, Jonathan memintanya untuk memeriksa komputer milik Faust. Namun, Winslow meminta jaminan jika Jonathan ingin dibantu. Dan Jonathan menjawab ia akan mengeluarkan Winslow dari penjara. Scene lalu berpindah pada Kai dan Cameron yang tengah menginvestigasi suatu restoran, di mana ketika mereka sampai, ternyata restoran tersebut sudah berganti menjadi sebuah toko elektronik. Tetapi petunjuk tak berhenti sampai situ saja, karena Kai mencurigai mobil taksi yang 4 kali datang di tempat yang sama, namun mengantarkan penumpang yang berbeda. Kemudian tiba-tiba sebuah truk berhenti tepat di depan toko, dan seluruh pegawai keluar dari toko tersebut untuk mengambil makanan yang berada di truk tersebut. Kai pun memiliki ide untuk menyamar. Ia menyuruh Kai membuka jaketnya dan mengambil seragam yang sama dengan pegawai toko itu. Akhirnya mereka berdua berhasil menyusup ke dalam dan menemukan acara rahasia tersebut. Sementara itu Jonathan mengeluarkan ponsel yang ia simpan di dalam selnya. Kemudian ia menelpon Dina untuk meminta bantuannya karena ia telah dijebak. Ia ingin timnya meretas komputer milik ketua sipir penjara bernama Faust. Tim sulap mengatakan mustahil untuk meretas komputer polisi, tetapi Jonathan meyakinkan jika ia telah membuat rencana. Di acara rahasia, Kai melihat Alicia berada di sana juga. Kemudian ia menghampirinya dan menyuruh Alicia untuk pergi, karena penjaga di area ini bersenjata. Namun, Alicia tak mau dan mengatakan ingin membuktikan jika ayahnya benar. Cameron yang tengah berpisah berhasil menyusup dan menyamar menjadi salah satu anggota dari Corvus File setelah berhasil merampas cincin yang menjadi salah satu tanda anggota. Kemudian ia menyusup ke dalam acara tersebut dan berpura-pura memakai topeng yang identik dengan kelompok tersebut. Cameron terkejut ketika ia melihat salah satu foto di dalam acara tersebut yang ternyata adalah kakek buyutnya, yaitu Alistair Black. Ketika Cameron melihat lukisan tersebut, tiba-tiba saja ia disetrum oleh penjaga dan membuatnya tak sadarkan diri. Cameron pun diikat dan ia dikelilingi seakan-akan menjadi tumbal bagi Corvus File di hari itu. Dan hal mengejutkan terjadi ketika Bruce Corners ternyata anggota dari Corvus File. Namun, Cameron justru tak berniat untuk dibunuh. Tetapi jika setelah ia keluar dan membeberkan apa yang ia lihat di dalam sana, ia akan dituntut oleh pengacara Bruce. Kemudian, ia pun diajak jalan-jalan olehnya. Saat berjalan-jalan, Bruce mengatakan jika gedung mereka beberapa kali diterobos oleh seseorang dan tak ada satupun yang mereka bunuh, termasuk Ernie Arbus. Tak ada satupun anggota Corvus File yang mengakukan pembunuhan. Mereka hanya mengusir orang-orang yang mencoba menerobos masuk ke dalam keanggotaan mereka. Akhirnya Cameron pun mengalihkan topik dengan bertanya keterkaitan antara Corvus File dengan kakek buyutnya, yaitu Alistair Black. Bruce mengatakan jika Alistair merupakan orang yang mendesain gedung mereka dan merahasiakan organisasi Corvus File. Karena telah berjasa bagi organisasi tersebut, Alistair pun dijadikan sebagai anggota kehormatan seumur hidup. Kesalahan terjadi di luar acara, di mana Alicia yang berniat untuk memotret kejadian tersebut justru ketahuan setelah flash milik ponselnya menyala. Lalu ia pun diusir dari acara tersebut bersamaan dengan Kai yang sudah diketahui bukan salah satu anggota mereka. Setelah gagal, Kai dan Mike pun mulai kembali mengecek rekaman yang Ernie buat karena mereka menduga jika organisasi Corvus File bukanlah organisasi jahat. Scene lalu berganti pada Faust yang sedang mengendarai mobilnya, di mana tiba-tiba saja ia ditabrak dari belakang. Ternyata mobil yang menabraknya dikendarai oleh Dina dan Gunther. Akhirnya Faust pun keluar dan Dina meminta maaf sembari mengalihkan perhatian Faust. Di satu sisi, Jordan berperan sebagai penukar handphone milik Faust dengan handphone milik mereka.
Akhirnya Faust pun memilih untuk menelpon asuransi yang menggunakan ponsel yang sudah ditukar. Dan Jonathan bertindak sebagai pegawai asuransi tersebut. Ia mulai menanyakan data-data pribadi milik Faust, termasuk akses komputer miliknya di penjara. Jonathan dibantu oleh Winslow yang berjaga-jaga di luar. Setelah berhasil mengakses komputer milik Faust, Jonathan pun mendapatkan bukti-bukti di mana rekaman CCTV yang telah dihapus berada di komputer milik Faust. Setelah berhasil mengopi data tersebut, Jonathan keluar. Sementara Dina bersama Gunther hilang di hadapan Faust. Kembali ke kantor FBI, di mana Kai dan Mike menemukan hal yang menyebabkan Ernie dibunuh. Ernie dibunuh bukan karena ia menyusup ke acara rahasia Corvus Fail, melainkan karena ia merekam kejadian di mana Charles Quaid menyogok salah satu hakim. Akhirnya Charles pun dijadikan sebagai tersangka. Dan Cameron menelpon Alicia yang ternyata sudah membuat janji dengan Charles Quaid untuk diwawancara. Tetapi Cameron menyuruh Alicia untuk membatalkan perjanjian tersebut karena itu adalah sebuah jebakan. Namun Alicia tak mendengarkan hal tersebut dan justru mematikan ponselnya. Alicia pun akhirnya bertemu dengan Charles, di mana ia ingin membuktikan jika Charles telah bersalah. Namun, karena Charles memiliki jaringan yang sangat luas, ia bisa dengan mudahnya melenyapkan bukti-bukti yang telah Alicia kumpulkan. Sementara itu, Kai dan Mike ditahan oleh petugas keamanan Charles, meskipun Kai sudah membuktikan jika dirinya FBI. Pengawalnya mengatakan Kai dan Mike sebaiknya kembali datang esok hari, dan ia akan membuatkan pertemuan dengan Charles. Kembali ke dalam wawancara, ketika Alicia sedang berbincang dengan Charles. Charles tiba-tiba saja mendengar suara burung gagak di ruangan lainnya. Ia pun mengecek suara tersebut dan berusaha untuk mengusir burung gagak yang mengganggunya. Burung itu pun pergi namun lampu tiba-tiba saja mati dan Charles mengalami teror yang mengerikan, di mana ia dikejar oleh bayangan hitam hingga Charles harus berlari dari teror tersebut. Dan ketika Charles berada di tangga darurat, tiba-tiba seseorang datang dengan menggunakan topeng khas organisasi Corvus Fail. Orang tersebut mengatakan jika Charles telah diusir dari Corvus Fail, lalu orang tersebut melempar Charles ke bawah. Ketika sudah tak ada harapan untuk hidup, tiba-tiba saja Charles berhenti di salah satu lantai dan Cameron menghampirinya. Ia membuka topeng Corvus Fail dan menyuruh Charles untuk mengatakan yang sebenarnya jika ia telah membunuh Ernie Arbus. Kemudian, Gunther dan Jordan membuat Charles seakan-akan telah jatuh dan mati, padahal sebenarnya ia telah dikaitkan tali dan hanya membuatnya pingsan. Setelah terbangun, Charles pun kembali ke kantornya dan menemukan Alicia telah merekam semua omongan yang Charles katakan. Tetapi Charles justru mengancam Alicia dan berkata jika ia tak bisa ditangkap hanya dengan perekam murahan tersebut. Namun, Kai tiba-tiba datang dengan membawa perekam suara lain dan menyatakan jika Charles Quaid ditahan. Kembali ke penjara, di mana setelah Jonathan dan Winslow mengambil bukti-bukti untuk membuat mereka berdua keluar, Jonathan pun menyuruh Winslow untuk menikmati pertunjukan yang akan segera hadir. Dan benar saja, tak lama Faust tiba-tiba ditangkap oleh kepolisian dan Jonathan akhirnya berhasil membebaskan Winslow setelah kepolisian akan kembali mengkaji kasus-kasus yang pernah Faust tangani. Karena ingin membalas budi, Winslow pun akan membantu Jonathan untuk mencari siapa pembunuh Oscar yang asli. Setelah berhasil memecahkan suatu kasus, tim FBI dan tim sulap pun mengadakan pesta dengan mengundang Alicia. Kemudian, Cameron tiba-tiba melihat Bruce Corners dan bertanya tujuannya berada di tempat tersebut. Bruce mengatakan jika ia akan mengambil kembali cincin yang telah Cameron ambil dari organisasinya. Dan Bruce pula memberikan Cameron peninggalan dari kakek buyutnya, yang berupa sebuah kotak. Kotak tersebut berisi sebuah pulpen bertuliskan AB, yang mungkin bisa saja menjadi sebuah petunjuk selanjutnya bagi ia dan Jonathan untuk mencari tahu siapa wanita misterius itu. Dan ketika Cameron membalikkan badannya, Bruce tiba-tiba menghilang bersambung.